شفاعته لكل حول من الأحوال ضامة حميد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلا من الامتحان بهذه السيد ولدينا ولنيته الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أشهد أن محمد رسول ورضي الله تبارك وتعالى عن زين فخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي شفاعته لكل حول من الأحوال ضامة حميد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para dewan guru, para asatid, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, terkhusus yang sama dihormati Allah muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Satyalani Yaakob, Haji Ali, Bapak Haji Asmawi, dan dihormati pula para bapak jamaah sholat subuh berjamaah. Ya mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak merasakan takjub pada seluruh bapak jamaah sekalian. Terkhusus pula yang sama kita hormati Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Muhtadiin, Presiden Seluruh Gabungan Al-Mukarram Bapak Dai Abdurrahman Hamid, beserta para santri-santrinya, doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan rahmat kepada kita, terkhusus yang sama kita nikmati pada saat ini. Allah masih memberikan kita sehat walafiat sehingganya kita dapat menjalankan rutinitas di Sabtu pagi ini. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat kita, rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap pula kumpulnya kita di sini untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan berharap pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga telah disatukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-hakim adada kulli harfin wa tilawatuhu abadan abidin wa dahratain amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lahu al-fardu bima siwah Allahumma qina bi nuril fahmi wa qina min zulumatil wahmi wa alaina abwaab rahmatika wa anshur alaina hikmatak Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif wal muhaddits rahimahullah wa lana nafa'a bi ulumihim wa karamihim wa barakatihim wal yaminul kadhibatu wa alfazul qadhabi wa hiya kathiratun hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qorobatihi ila zina fahiya qadhabun liman nusiba zina ilaihi wal yaminul kadhibatu termasuk bagian daripada ma'asil lisan maksiat yang bisa dilakukan oleh lidah yang sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat ini. Al-yaminul kadhibatu yaitu yaminul kadhibah, sumpah yang palsu. Jadi termasuk daripada maksiat yang dilakukan oleh lidah adalah sumpah-sumpah palsu. Apa bahasa kita sumpah palsu ya? Mencari kepercayaan orang lain, sumpah dah bahasanya gitu ya. Nah, sering kita membahas itu apalagi pakai kalimat wallahi billahi ya maaf Allahi. Nah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk sumpah. Sebagai pengingat, di dalam syarahnya Musannif menyampaikan satu buah hadis yang berbunyi inna tujjara humul fujjar. Kata baginda Rasul, inna tujjara humul fujjar. Sesungguhnya orang-orang yang pedagang, ya, tujjar itu isim fa'il ya, fu'alun jamak atau isim fa'il dari tajirun, tajironi, tajiruna, tujjarun. Para pedagang-pedagang humul fujjar, mereka adalah orang-orang yang fujjar, orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi tukang dagang teh tukang bikin dosa. Kok gimana nih maksudnya? Jangan dagang mau tidak? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaisa qad ahallallah at-tijarah? Bukankah Allah telah menghalalkan berdagang? Kemudian kata baginda Nabi, na'am, walakinnahum yahlifuna fayatimun wa yahdisuna fayatimun. Memang betul Allah halalkan berdagang, tapi sesungguhnya mereka itu pada melakukan sumpah-sumpah payasimuna, yang sumpah itu membuat mereka jatuh kepada lembah dosa. Artinya dengan berdagangnya, cara berdagangnya itu melakukan sumpah-sumpah yang palsu. Ya, artinya apa? Artinya yang perlu digarisbawahi adalah karena
kalau ini yang dijadikan tamsil biasanya ini yang paling sering terjadi ya, sumpah-sumpah palsu yang nggak harus pedagang aja, intinya mah sumpah palsu. Cuma kalau baginda Rasul contohkan, tamsilkan dari ya pedagang, berarti banyaknya terjadi pada para pedagang, wabil khusus pasar ya. Makanya kalau kita masuk pasar itu kan doanya itu apa? Doa sama ya sama doa masuk WC ya, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Satu karena banyak najis ya di situ. Kemudian tadi banyak penipuan, pembohongan. Oh Pak ini bagus ya, masih ori, nggak taunya barang karbitan kan gitu. Sampai sumpah gitu ya. Iya di situ mah dijajal bener Pak, nyampe rumah terus itu perabotannya buat sehari 2 hari rusak. Nah itu banyak terjadi seperti itu. Apalagi apa namanya itu timbangan itu ya, biasanya kalau orang-orang di pasar ya sedikit ya riwayatkan gitu. Yang bagus kalau kita jualan apalagi pakai timbangan ya, mungkin literan kali ya kalau dagang apa beras mah. Kalau cara ulama itu gitu, kalau orang beli ikan misalnya sekilo, banyak ada sekilo ya, seperapat lah gitu ya. Kalau orang beli seperapat, timbang tuh seperapat. Nah udah dapat seperapat, nih si penjual ya, si penjual tuh lebihin berapa? Nah, itu kalau ngejual. Nasi pembeli gitu ya, kalau dia ngebeli itu misalnya ditimbangin seperapat, nasi pembeli kurangi. Jadi balance deh ya, si penjual nambahin gitu karena khawatir takutnya kurang. Biasanya kan orang ada yang ya kalau di pasar itu dibanding gitu ya, langsung digebrokkan gitu yang dibeli. Oh ya kelihatannya memang udah ngegejluk, cuma ngegejluknya bukan ngegejluk berat gitu ya, ngegejluk digejlokkan sama dia. Awas itu wailun lil mutaffifin. Nah itu yang pertama, bagian dari maksiat lidah ya. Yang selanjutnya gitu ya, dari pembahasan ya sebelumnya, sumpah palsu. Wa alfazul qadzab ya, wa alfazul qadzabi, dan lafaz qadzab. Apa qadzab itu? Kalau bahasa kita qadzab itu nuding zina. Nah, itu bagian dari perkara yang diharamkan atau maksiat lidah. Awas ya, nuding zina itu ya, nanti hukumnya berat. Ya nggak boleh ya, sekalipun misalnya yang kita katakan itu betul, karena nanti di masalah nuding zina itu seseorang dituntut untuk mendatangkan 4 saksi. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan dia mah tukang zina, itu kudu mendatangkan 4 saksi. Kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kudu disumpah. Ya, kalau nggak mau disumpah berarti kudu dihad. Nanti di bawah ada ya, hukuman buat orang-orang yang suka nuling zina. Wahya kasiratun, dan dia lafaz kasiratun banyak, artinya banyak sekali lafaz-lafaz yang bisa ya membuat seseorang dijatuhi hukum qadzab. Hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan, setiap kalimat yang dinisbatkan
ia kalimat insanan kepada manusia. Yang disebut qadzab adalah setiap kalimat yang dinisbatkan kepada seseorang, ya manusia maksudnya orang lain, awahidan min qorobatihi atau satu dari kerabatnya, ila zina kepada perbuatan zina. Jadi ya artinya mau ke orang lain mau ke kerabat ya kita menisbatkan kalimat tudingan melakukan zina, maka nanti masuknya kepada maksiat lidah kalau memang tidak bisa mendatangkan saksi. Nah itu nggak boleh ya, mau orang lain mau kerabat, nauzubillah biasanya begitu tuh. Bukan suami istri, mantan suami istri biasanya dia pada ambek-ambekan ngikutin hawa nafsu, akhirnya main kata-kataan gak puas, akhirnya fitnah, nuding zina. Awas itu hukumnya kudu dihad ya, kudu dihad atau disumpah kalau dia mau terbebas dari had tadi. Fahya qadzabun liman musibah zina ilai. Maka kalimat itu adalah qadzab apabila dinisbatkan kepada orang yang dituding zina. Jadi kalau ada orang ya nyangkain orang lain zina, itu namanya qadzab. Imma sholihan mutlaqan au kinayatan biniyatin. Nanti qadzab itu terbagi dua ya, imma sholihun mutlaqan, ada kalanya qadzab sholih, qadzab yang nyata, artinya nyata nuding zina, lu tukang zina misalnya gitu, si fulan zina, jadi menggunakan bahasa zina. Au kinayatan biniyatin, atau dengan kinayah biniyatin yang dibarengi dengan niat. Termasuk qadzab adalah ya bahasa-bahasa yang tidak to the point, bilang orang zina tapi maksudnya nyindir. Zina apa ya bahasanya ya? Kan kalau tadi bahasa to the point-nya lo tukang zina. Kalau bahasa nggak to the point-nya gimana? Oh dia mah tukang gonta-ganti pasangan. Nah gitu. Itu kan bukan bahasa zina ya. Oh dia mah gonta-ganti laki mulu. Ah itu bahasa berarti qadzab ya. Zabi apa? Jablay ya. Jablay. Ah itu. Sama itu ya. Itu juga termasuk qadzab ya Allah ya. Orang sekarang ya enteng-enteng banget. Makanya alhamdulillah ya kita dibukain kitab ini ya. Nah ini semua yang hadir kita semua punya kerjaan kalau udah begini. Apa kerjaan kita? Ya nyebarin ilmu. Kalau ada yang begitu besok buru-buru larang ya, atau sebelum dia melakukan buru-buru kita kasih tahu. Wah bocah sekarang ya dari kecil udah sering tuh ya, biasanya bocah-bocah sekolah tuh ya karena kita pernah sekolah ya, dan lu gitu tuh biasa lu perempuan jablay. Ya mudah-mudahan sih kalau bocah sekolah belum balik ya, karena nanti syarat qadzab itu kalau memang pelakunya itu balighun aqilan muhtaron, orang yang sudah balik kemudian akil sehat akalnya, muhtaron tidak dipaksa. Kalau dipaksa lain cerita. Kalau enggak
akil lain cerita, kalau bocah lain cerita. Ini mah buat orang yang balik akil karep dewek ya, muhtar itu karep dewek, pengen sendiri. Jadi bukan karena paksaan orang lain. Kan ada tuh ya diancam misalnya, pokoknya lu kudu ngatain sama begini, kalau enggak lu siksa lu. Nah, itu lain cerita, itu mah dipaksa. Berarti gue muhtar. Nah, jadi alhasil kesimpulan bahwa qadab itu nanti terbagi dua, ada qadab sori, jadi nyata-nyata jelas menggunakan kalimat tukang zina atau zina. Nah, yang kedua qadab kinayah, tapi diniatin, itu harus dibarengi dengan niat. Kalau qadab kinayah tadi yang tidak to the point, tapi artinya dari niat, maksudnya emang nuding zina, gitu ya, paham ya? Anggo wa yuhaddul qadhifu, dan bakal dihukum al-qadhifu oleh orang yang mengqadhaf ya, artinya nih orang yang ngatain gitu, orang yang memvonis seseorang zina tanpa mendatangkan saksi, ila samanina jaldatan, kepada 80 jilid. Jilid itu dicambuk. Jadi hukum orang yang tukang zina ya, yang tukang nuding orang tukang zina itu kudu dihad dengan dijaldah, dijilid, dicambuk. Yang nyambuk hakim nanti ya, bukannya teman. Kalau teman mah ya bisa dipelani, nanti ada al-wujub ya, itu hakim pengadilan lah ya. Tapi jangan sendiri juga ya. Ada orang misalnya kata-katahan menghina, langsung kita eksekusi, jangan ya. Negara kita punya undang-undang sendiri. Artinya kita belajar begini, ini rem buat kita. Pandangan agama itu tidak boleh, jangan sampai terjadi pada diri kita. Tapi sekalipun misalnya terjadi dan tidak diapa-apain gitu ya, tidak dikenakan hukum jilid, nanti yang jilid Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau hitung-hitung pengadilan mendingan dunia juga ketimbang pengadilan Allah Subhanahu. Kalau dunia mah ada beresnya, kalau pengadilan Allah mah akhirat ya. Akhirat mah ya tidak ada beresnya, nggak ada lobby, nggak ada sogok ya, malaikat langsung ya yang mengeksekusi. Warokiku nisbaha, untuk orang yang pangkatnya rokik, budak ya. Kalau sekarang udah ada ya budak ya, sudah merdeka semua ya. Teruntuk budak nisbaha atau nisbuha ya, setengah dari 80. Berarti kalau orang budak ya, misalnya budak ngatain orang zina, dia mah kurangan tuh. Kalau tadi yang merdeka 80 jilid, kalau yang budak mah 40 jilid. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa dipahami, ada manfaatnya. Mohon ikhlas ridho kepada seluruh para tuan-tuan guru. Mohon untuk disuapkan bila banyak kesalahan dari penjelasan saya. Segitu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz Jailani Ya'qub, Ustaz Raden Subhan, Ustaz Abdul Aziz,
asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun itu semua tidak mengurangi rasa hormat taklim saya. Juga kepada seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ialah seperti biasa kita melaksanakan kegiatan rutin kita setiap Sabtu. Yang pertama sudah kita laksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kita ilmu yang manfaat oleh Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kehadiran kita besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kami selaku Shahibul Bait, yang pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran jamaah seluruhnya. Ya alhamdulillah, walaupun kondisi mungkin ya rada-rada dingin, cuma kalau ke arah utara nggak hujan, Baitul Hamdiyah nggak hujan. Ya betul. Kayak poncol dikit kali itu. Kok tahu sono-sono? Kebetulan pagi-pagi tadi jam 3 membawa anak. Iya, mendadak punya sakit, kayak dirawat. Jangan sono arahnya jadi tahu nggak hujan itu. Di sini hujan alhamdulillah. Ya, memang diharapin kalau di sini mah nggak hujan. Udah lama nggak hujan nih, pengen hujan. Alhamdulillah, saya punya acara hujan di sini. Alhamdulillah. Gitu. Makanya ada yang bocor rada-rada itu apa ya, kata dia begini, kalau nggak hujan mah nggak usah sok istisqa, bikin aja tenda di sini pas hujan. Ada tuh bocah yang ngomong gitu. Ya Allah ya, enak bisa kali ngomongnya di biasa aja gitu. Alhamdulillah, jadi pada punya air orang Parakan Jati gitu ya. Kemarin pada seret orang dikit air ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Keduanya, saya minta maaf kepada jamaah sekalian, hidangannya begitu adanya. Ya, dinikmatin. Ya begitu adanya. Ya, jangan nyari yang kagak gitu. Yang ada aja dah. Kemampuan kami begitu. Yang ketiganya, nanti jangan pada pulang, kita gotong meja bareng-bareng. Ya. Udah disiapin gini kalau itu. Kalau ditinggal nangis yang masak si anak. Ya, sarapan udah, tapi sarapannya apa adanya, ada apanya. Apa adanya. Terus ada apanya. Terserah dah, pokoknya begitu adanya ya. Pokoknya jangan ditinggal pulang. Gitu, nikmatin. Ya. Bahasanya ya ala kadarnya, insya Allah cukup berkah. Amin. Ya, ketiga selanjutnya saya minta Fatihah sekali dah buat anak saya yang lagi kurang sehat, biar diangkat penyakitnya. Ya, biar Allah beri kesembuhan dan mudah-mudahan ya biar kedepannya jadi anak yang betul-betul jadi harapan kedua orang tuanya. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengerti, paham. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selanjutnya yaitu pengumuman jadwal subuh gabungan Sabtu pekan depan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Masjid Baitul Hamdiyah, Perumahan Baitul Permai, RT 06 RW 06. Semoga Bapak jemaah sekali dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ajar subuh pada pukul 4:44 petugas pembacaan Kartul Hadar Bapak Ustaz Ahmadu, pembacaan kitab Bapak Ustaz Abdul Rahim, tausiah
Coba ya. Ini kan manusia semua ya? Iya. Hah? Ibarat kita manusia semua, namanya manusia mah nggak ada yang tetap, yang sifatnya tetap, afalnya tetap, zatnya tetap, cuma Allah. Kalau manusia, afalnya, sifatnya, bahkan zatnya berubah. Coba ya, Bapak kalau masih kecil pasti siapa juga bocah kalau masih kecil resep walaupun giginya kagak, bener ya? Ya bocah masih kecil, giginya nggak ada, pasti kita bilang cakep banget senyumnya gitu ya. Bikin tua giginya habis. Padahal sama, kondisi masih kecil nggak ada giginya sama sekali, makin gede makin tua juga nggak punya gigi kan. Kalau masih kecil kita bilang nyengirnya cakep, udah tua ya pasti beda. Kalau bocah kecil yang giginya kagak, terus bangun tidur angop, resep nggak nyiumnya? Ya. Kalau udah aki-aki, yang beda tuh. Itu manusia, itu zatnya. Sama sifatnya juga. Jangan jauh-jauh dah kita ngomongin tetangga begini. Manusia mah nggak ada yang stabil, pasti labil. Sekarang baik, besok gede sama kita. Ya. Hanya kalau hidup sama manusia jangan baper-baper amat. Banyak orang yang baper hidup pasti capek. Saya nggak perlu ada RW bule, ya kelihatan juga sama kita dong. RW ini saya kalau baperan ini gede banget pak. Iya. Ntar rajin ya subuh ya. Ntar hilang lagi. Manusia gede mah enggak, tapi saya omelin baru. Nama sekarang ya RT, RW kemarin pada sekarang RT mulai pada rapat maulid rajin-rajin mah. Ya kan gitu ya. Apalagi dia pengen ngundang ustaz nggak mau repot-repot beliin rokok. Ya udah asal cepolin deh ketemu sugap ya. Bisa tuh apa namanya basa-basi. Terus ya kangen banget masya Allah. Tanggal sekian jam apa gitu. Dan gak usah jauh-jauh bini. Tahu bini ya? Dia punya bini semua nggak? Ya punten kalau nggak punya bini, ya ada subuh-subuh kita ngomongin bini dah. Pagi lagi bercanda, senyum, entar malam marah-marah. Ya. Atau malam lagi seru-seruan, pagi-pagi udah ngambek. Emang begitu manusia modelnya. Makanya kalau ayat bilang innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah manusia dari satu keadaan kepada keadaan lain. Tapi di situ bukan keadaan ternyata. Allah enggak merubah manusia itu dari baik ke buruk, dari buruk ke baik bukan. Tapi di situ bukan hal, tapi tentang bagaimana manusia itu jadi baik dan buruk. Karena dia tetap dibekelin akal. Bedanya kita sama binatang, cuma gak punya akal loh binatang, kita punya akal. Contoh, kita lihat ayam pagi-pagi pak berak di depan rumah. Kita ngomel ya? Kalau bapak ngomel tuh ayam tersinggung ngomong enggak? Ya namanya juga binatang. Tapi kalau pagi-pagi ada RT di depan rumah. Pan dia mah manusia punya akal. Hanya sama orang suka nanya, Ustaz ini kalau kita muslim atau kita non muslim, kita ini beriman atau enggak beriman, apa ini juga takdir? Gitu ya. Nah ayat itu bilang yang Allah tidak rubah itu bukan bicara iman, tapi yang Allah tidak rubah itu bicara keadaan. Karena iman kita punya akal, gitu. Jadi kita Allah rubah bukan tentang keadaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya juga kita manusia.
stabil. Bahkan Pak, yang ustaz yang kiai kalau waktunya datang malas ya malas. Ada orang nanya, kalau ustaz sembahyang ngomongnya nggak pernah malas. Lah malesan ustaz. Tapi kerajinan ustaz ya bisa beban moral, bisa dorongan dilari. Nah, bisa itu sama. Bapak kemarin mungkin lebih ikhlas dari kita-kita. Cuman alhamdulillah dibekelin ilmu doang dari guru-gurunya. Jadi ilmu itu yang ngajakin dia makin bener. Ilmu itu yang ngajarin dia istiqomah. Ilmu itu dia ngajarin dia macam-macam. Nah, maka manusia nih yang bisa nyelamatin dia iman. Karena iman mah tetap. Pak nanti begini. Sajelani masuk surga. Subhan masuk surga. Goib. Boleh juga dia, ini orang baru juga dia. Bapak surga. Kalau boleh, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk surga semua ya. Ada orang nanti yang bisa seandainya dia masuk neraka. Tapi begitu Allah sedang, nerakanya muslim dengan nerakanya mukmin dengan orang yang kagak beriman ini satu. Pertama beda. Kalau orang yang beriman, nerakanya tetap insya Allah apinya gak panas. Kalau dia bari ridho, saya sering ditanya sama Abi Ngebanyol begini, mendingan masuk surga Allah ridho, apa masuk neraka? Itu balik. Itu Abi suka Ngebanyol begitu, kita juga enak banget dia masuk surga balik. Kalau orang yang sudah imannya tinggi, dia akan pilih mendingan masuk neraka Allah ridho daripada masuk surga Allah cemberut. Kalau kita dikasih pilihan gini malah masuk surga, tapi Allah nggak demen sama kita. Ama masuk neraka Allah ridho. Mending mana? Ini kalau udah nyarap jawabannya pasti benar. Benar nyarap. Nah kalau Abi bilang mendingan neraka Allah ridho. Karena keridhaan Allah lebih penting sama kenikmatan yang kita dapat. Contohnya kemarin dibikinin kopi sama bini dari cemberut, sama paha di empos bini, tapi bari nyengir enak banget. Dan dia bos ya, normal ya. Di empos sakit tapi senyum yang ngilangin rasa sakit. Benar nggak? Benar nggak? Benar dengan dia bos nih. Terus kalau saya ngomel bari nyengir, sama saya diem bari gede sama bapak enakan mana? Ngomel bari nyengir. Nah ini kayaknya cocok juga. Ngomel bari nyengir. Kenapa? Karena kondisi ridho itu lebih penting. Kalau hatinya senang walaupun karang ngempos, ntar bisa nyium tuh bini. Ntar bisa meluk dia. Tapi kalau hatinya udah kesel, namanya orang kesel, ketemu juga ogah. Coba bayangin sesusah-susahnya orang, sebegak-begaknya orang hidup, kalau dia punya musuh titik. Saya gedeg sama Ustaz Saifuddin, Bapak Amil nih. Emang saya kalau dekat sama dia takut dimandiin. Saya gedeg banget sama dia Pak. Jangan ngobrol sama dia, jangan madang sama dia, jangan ketemu, tibang orang nyebut namanya kesel. Ayo dah. Saya kesal berarti sama Ustaz Saifuddin. Oh Saifuddin. Tibang orang muji dia, Ustaz Saifuddin mah rajin pisan subuh gabungan. Orang aja setengah 5 jam 4 terus sampai. Tuh malah aja dulu ya. Nah, tapi kalau yang petugas nyampe jam 4. Itu orang muji dia, saya yang kesel. Padahal dia punya salah enggak, apa enggak. Maka yang masalahnya itu ada pada di dirinya Ustaz Saifuddin, apa ada di hati saya yang gak suka sama dia. Nah jamaah yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan labilnya kita sebagai manusia, nongkrong di tempat baik, nongkrong di majelis ilmu, entar itu yang ngajak kita jadi stabil. Kalau orang nanya Ustaz mah kagak ada malas ya. Malas mah gedean Ustaz, bahkan setannya gedean Ustaz.
Kalau setan yang godain bapak-bapak paling tukang narik Grab ojek. Tapi yang godain Ustaz Boim ini bisa jadi setannya pakai udang-udang. Setannya pakai sorban. Artinya levelnya naik. Maka malesnya ke dia Ustaz. Tapi siapa orang yang soleh itu, siapa orang yang bisa ngelawan bujukan setan. Ini makanya saya pastikan, ini setan kalau kita ngumpul kayak begini Pak, mana habis hujan bisa ada dingin-dinginnya. Yang di bawah tenda mendingan yang belah sono kan kena embun juga ya. Mana rambut udah mulai tipis, kagak pakai kopiah, kena embun, tapi tetap datang. Itu berarti imannya mulai stabil. Kenapa? Karena hari ini Bapak udah bikin setan setruk. Benar gak? Yang paling susah bikin setan setruk. Dia malah lagi ngerayu-ngerayu kita, dia malah lagi godain kita biar kagak dateng, biar males ibadah, biar gedeg sama pengajian dan lain-lain. Tapi kita bisa melawan. Ini kesengsaraan setan yang paling utama ketika ngegoda kita nggak berhasil. Maka alhamdulillah pagi ini berarti kita sudah berhasil bikin setan berat. Alhamdulillah. Jadi prestasi loh Pak. Biasanya yang godain itu setan godain kita, apa kita godain setan? Biasanya ya setan kan diwas bisu visudu, tukang godain di hati manu. Ya, iya kita kalau berangkat berangkat gak ya, terus kagak berangkat setan seneng. Karena ini tugasnya godain gitu. Tapi begitu kita berangkat ya, berangkat beda, jalan beda, bismillah ngambil kopiah, jalan deh lupa beli subuh belum. Berangkat baik akhirnya. Setan gerutu tuh. Nyampe sini Bapak dengerin baca kitab, Bapak sampai sini dengerin ilmu, terus Bapak seneng, setan sengsara. Maka hari ini kalau Bapak berangkat padahal setan lagi gedeg, nah berarti Bapak tukang godain setan. Berarti sukses gak? Sukses gak? Nah ini mudah-mudahan wajah-wajah orang sukses ngalahin godaan setan. Ditambah lagi mudah-mudahan yang begini-begini kerawat di desa Susukan ini. Ya Robbal, semoga haji bang ngomong desa Susukan. Malah dia ngobrol katanya dia rapat sama bupati kita namanya Susmanto atau Sumanto? Sumanto ya. Rapat katanya bupati macam-macam pusat. Ini mah informasi, tapi penting ya. Kayaknya perlu juga lah kita bicarain. Informasinya begini. Lagi-lagi saya mengucap syukur alhamdulillah kepada bapak-bapak yang mungkin asalnya entah dari Cianjur, Ciamis, Jakarta dan lain sebagainya sampai ke Susukan, sampai ke Parakanjati, tapi bisa ikut baur dalam kegiatan-kegiatan baik yang udah ada. Ini kalau kita mau paro-paro bagi-bagi ini banyak orang yang beranak di Susukan asli atau berarti dia tapi ternyata siarnya sangat kebantu. Nah, cuman yang kita pikirin, kita tetap ucap alhamdulillah yang datang ke sini ikut dengan kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan positif yang udah jalan. Tapi kan ada juga pendatang yang datang nggak ngikutin. Kayak saya bilang, sejarahnya dari zaman Belanda datang ngejajah, tapi tetap kalau nggak ada si Belanda nggak punya rel kita. Ya, kadang-kadang penjajah bawa kebaikan nih. Ya, tapi penjajah yang nggak ngikutin kegiatan, dia bikin kegiatan baru. Tapi bapak-bapak datang ngikutin kegiatan yang udah ada. Ini yang kejaga dan alhamdulillah ini jadi circle baik nih. Karena kita belum soleh semua Pak. Kalau orang soleh, bedanya orang soleh sama orang yang belum soleh. Kalau orang soleh dia nongol dimanapun, dia gaul dimanapun, dia nyampur dimanapun, dia bisa ngewarnain circle yang ada. Tapi kalau orang belum soleh, ngikut ke circle yang atuh kayak londok weh.
emang dia nemploknya di punan hijau. Kalau dia nemploknya di tiang kawat ya warnanya warna tiang kawat. Berhenti di karpet merah warna merah, kan gitu ya. Itu londo. Kenapa? Nah kita ditinggal yang mana kita? Londo ke Borong Soleh gitu. Saya tanya, Pak, dengan kegiatan-kegiatan model kayak gini, terutama yang alhamdulillah saya terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan jadi istiqomah. Bapak datang dari mana-mana ke Susukan, ngikut acara yang model kayak begini. Saya tanya lagi, kalau seandainya Susukan tempat dangdutan semua, tempat judi semua, Bapak ngikut subuh gabungan begini apa ngikut apa? Insya Allah ini. Tapi seandainya beginiannya nggak ada, judi semua, ngabok semua, dangdutan semua, Bapak bisa rubah nggak keadaan yang tadi orang pada mabok semua, nonton dangdut semua, joget semua, nyawer semua, Bapak tetap bisa bikin acara model kayak begini? Apa ngikut nyawer? Kita kan manusia apa biar kata soleh banget. Senin dengerin omah, Bapak lagi zikir. Orang sini Selasa begitu juga zikir. Hari ketiga subhanallah ini lagu pas amat. Kaki mulai teratur gitu tuh. Lama-lama ngelongok juga mbak. Kamu lihat dia resep. Satu itu bukti kita kagak stabil, kedua kita belum soleh. Contoh orang soleh dia mau tinggal di Jakarta maksud saya dia mau tinggal di kota atau di gunung, soleh mah tetap soleh. Kita nih bisa jadi kalau tinggalnya di sono di gunung santri, kalau tinggalnya di gunung-gunung yang tempat ulama-ulama mungkin kita bener. Gak punya sinyal, nggak lihat Facebook, nggak lihat YouTube, nonton dangdut di mana? Main judi sama siapa? Tapi begitu kita ngumpul, apalagi ketemu teman lama, udah mulai. Itu bedanya orang soleh sama orang belum. Nah maksud kita nih ngumpul-ngumpul kayak begini, ini kan adat baik, budaya baik, circle baik. Kita mah Pak paling kuat banget orang sekarang 60-70, dan itu yang Rasul bilang entar umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi punten nih udah 60, punten ini mah kata Rasul kayak begitu. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Kita mah paling cuma segitu, besok udahan yang kita pikirin. Kalau bapak yang pada tinggal di sini, apalagi orang asli sini, atau yang baru datang kemari pengen tinggal di sini, sampai nanti anak bini di sini, yang kita pikirin circle baik. Kita mah kadang-kadang ngumpulnya sama orang kurang baik, ke bawah kurang baik. Ngumpulnya sama orang baik jadi baik. Coba ini tapi kalau Rebuda udah mantep nih. Dia saya liatin kopiah udah gak pernah terlepas. Emang kopiah jadi andalan orang soleh? Belum tentu sih. Ya belum tentu emang, tapi minimal ada identitas yang dia pakai. Kalau yang wedding ya lu subuh gabungan doang. Kalau kagak subuh gabungan pakai koboi. Ketemu biasa gue yang bilang, "Woi, kiai," begitu kata dia. Pakai peci koboi, pakai macam-macam kan. Kita begitu model we. Entar bener, entar kagak. Coba kalau saya jalan, udah pasti kopiahan baik, Ustaz. Coba saya pudin, pakai kopiahan baik saya, kopiahan baik, Ustaz. Kalau di sini ya naik pakai seharua dikit, boleh yang taruh tuh. Model kita. Nah ini circle baik, Pak. Mudah-mudahan kita bisa biara ya. Karena kenapa? Lagi-lagi Susukan ini, Bojonggede umumnya, khususnya Susukan ini transisi. Ini kita ini udah menjadi orang kota. Orang kota tuh resikonya dua. Orang kota resikonya pertama, kebutuhan hidupnya pasti nambah. Ya, kebutuhan hidupnya pasti nambah. Kita mulai nambah juga. Kayak dulu zaman sekolah nyeker juga jadi. Saya baru melihat anak saya sekarang sekolah kudu dianterin emaknya. Sampai sekali-kali kita nganterin juga. Kalau emaknya sakit kan kita nganterin juga ya. Sampai sekolah emak-emak tamat, mama muda. Akhirnya begitu
Ya maksudnya bantuin bini. Infeksinya begitu. Ya dulu kan kagak begitu, kita nyeker jadi boro-boro ditengok. Saya dulu sekolah kayaknya SD mah nggak pernah ditengok orang tua. Bocah sekarang kagak ditungguin maknya, pulang besok nangis nggak mau sekolah lagi. Berarti mentalnya berubah. Mentalnya bro, tinggal gimana cara kita. Sama tadi tuh, apa namanya, pengeluaran nambah dan resikonya jadi orang kota, jadi sok modern. Jadi sok nenek-nenek dulu ada nggak yang rambutnya dipirang-pirang? Ayo Pak. Sekarang umur 55, hampir 60, kulit udah pada piot, rambut dipirang-pirang. Cakepnya di mana Pak? Naik motor Mio johor-johor. Kata Ustaz Subhan, orang gue udah aspal masih udah kendaraan aja johor-johor. Nenek-nenek dipirang-pirang. Udah mulai. Pak, dulu orang jangan nama ustaz, tapi mungkin ya ini juga jadi muhasabah, jadi otokritik, jadi muhasabah. Mungkin memang kita ngakuin makom ulama dulu, derajat ulama dulu dengan ulama sekarang beda. Tapi ternyata kualitas umat dulu dengan umat sekarang juga beda. Kalau dulu orang jangan ketemu ulama, jangan ketemu ustaz, ketemu bapak haji. Saya ingat dulu. Itu kalau ada orang pulang haji, ramenya luar biasa, sama rada angker. Orang sama Pak Haji rada angker. Itu kalau Jumat kita cuma diri di pinggir jalan, nungguin dia lewat mau sembahyang Jumat Pak Haji nih. Pokoknya dulu Pak Haji pitinya putih, sorban yang rada-rada putih, bobo payung. Itu kita Jumat cuma pengen nyium minyak wangi dia. Dan orang pulang haji luar biasa ramenya. Apalagi babanya Sadoin pulang haji ramai bisa. Sadoin, babanya Sadoin orang itu berangkat haji, aku pulang-pulang. Ya sampai dulu ramai, begitu pulang sendiri. Tanya sebelah. Jadi pulang sendiri udah 2 bulan lebih berapa bulan dah begitu. Yang lain pada pulang, kan dulu mah nggak ada handphone ya. Mungkin kalau Sadoin ngedenger dia si Jeng apa kan? Tapi juga ceritanya ngedenger doang. Kan kalau dulu mah nggak ada handphone. Dijemput baik ya ke apa? Asrama Pondok Gede ya. Gak ada handphone, gak ada apa, pokoknya jadwal keberangkatan tanggal sekian, pulang tanggal sekian, keluarga ngejemput tanggal kepulangan, yang lain pada pulang, babanya kagak. Akhirnya udah pada, ya udah dah. Kalau orang dulu kan kalau haji tuh Pak, kenapa ada walimatus safar, disolatin, diajanin? Karena kagak ada handphone. Boro-boro bisa video call, SMS juga kagak. Akhirnya begitu berangkat haji 6 bulan, udah kita pasrahin, kalaupun dia meninggal, itu berarti dia meninggal husnil. Pikirannya begitu nih keluarga Sadoin. Jadi pulang babanya kagak pulang. Begitu lewat pada ngaji, anu habis maghrib ngaji ya, babanya pulang bawa cado. Jalan dulu, wah assalamualaikum, assalamualaikum, pulang rame 2 kampung. Oh, wasan pulang aja, pulang dirian gak ada yang nganterin. Sekarang udah keren, tapi juga cara-cara belajar kita keren karena kita merasa modern, tapi lupa kan sana. Kadang mulai ya banding-bandingin Ustaz Subhan sama Ustaz YouTube, banding-bandingin Ustaz Doin sama Ustaz Yesus. Lama-lama kita nyalain dulu. Kalau kita ngomong, orang sekarang tuh aneh. Dia ngaji guru Iqra, misalkan Ustaz Saifudin. Begitu dia mondokin anak, referensi dia YouTube, referensi dia HP. Wah ini kiai keren nih. Kalau Ustaz ya guru, mah cuma ngajar di kampung doang. Kalau ini Ustaz keren nih, dikenal di TV macam-macam, ditaruh di pondok sana. Pondoknya bermasalah, dia orang paling pertama ngeritik. Kalau dulu, Pak, ini orang dulu, dia pengen punya naik level, nanya sama guru asalnya. Emang guru Iqra-nya guru pula, ustaz pula, pengen mondokin anak, nanya lagi sama guru. Kenapa? Karena dia yakin dunia dan akhiratnya. Dia yakin gurunya tahu ono pesantren yang bakal dia masukin anaknya, ilmunya bersamaan apa enggak, kualitas gurunya bagaimana. Kita sekarang
pakai cara kita nyari informasi, masukin ke pondok A, masukin ke Ustadz A tanpa nanya gurunya. Begitu ustadznya bermasalah, begitu pesantrennya bermasalah, kita yang permasalahin. Padahal pilihan kita ini kadang-kadang bukan salah orang, salah kita. Kita punya bini kita cemberut, bini kita ngomel, kita ngeluh. Kata mulut, misalnya kata kita begitu. Pertanyaannya, Pak, bini bapak kalau sebelum bapak nikahin, kalau sekarang bawel, bini bawel ngomel mulu, kira-kira sebelum kita nikahin kalem apa enggak? Apa dia bawel gara-gara kita nikahin jadi bawel? Sebelum kita nikahin makal, apa bawel dari dulu? Bawel dari dulu apa pas kita nikahin? Dari dulu ya? Nah, yang milih dia jadi bini siapa? Berarti salah bini bawel apa bapak salah milih? Nah, ngapa salah milih marah-marah sama dia? Sama hari ini orang milih guru, orang milih pesantren begitu. Dia yang milih gurunya, dia yang milih pesantrennya, kagak nanya sama gurunya lagi. Begitu gurunya masalah, dia yang protes. Padahal gurunya tetap manusia, tetap labil. Yang bikin stabil iman kita. Atau lagi. Tambah orang modern, saya melihat betul, saya melihat persis. Kalau tadi kita ngobrol itu mau penghormatan orang, jangankan ke ulama, ke haji dulu juga ada angker, tapi orang sama ustaz sekarang kurang angker. Memang pertanyaannya dulu, bisa jadi kualitas kita beda dengan kiai-kiai dulu, beda dengan ulama-ulama dulu, tapi juga kualitas umatnya berubah. Kualitas umatnya berubah. Kenapa? Sok modern. Orang modern itu sok logika, sok rasional, tapi kayak tadi kalau ada kesalahan dia nggak mau disalahin. Ini kondisi orang modern. Besok tambah modern lagi, Haji Iqbal sama Bumdes, sama lurah, sama camat, dia rapat sama bupati ngewajibin ini seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor wajib ada CFD. Tahu CFD? Car Free Day. Saya kagak kebayang pisan, Pak. Saya sampai kalau belum Car Free Day jadi penduduk. Saya kagak kebayang pisan susukan ada Car Free Day, mobil gue masih sepi. Tapi kita bilang sepi juga ada kecelakaan terus, ada kecelakaan melulu. Tapi ternyata kata bupati wajib. Kenapa? Kalau mereka Pak Bupati ngomongnya perputaran ekonomi. Ternyata di Tajuralang udah jalan 2 bulan ke 3 bulan. Tanya Tajuralang Bupati, ini Tajuralang, camat siapa ya? Medi betul itu, camatnya siapa namanya? Udah jalan Car Free Day, udah. Hari apa? Hari Minggu. Terus income yang perputaran ekonomi berapa duit sehari? 160 juta. Bojonggede kapan? Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan. Ada camat ngomong mas Lurah, tanya pesantren, nah di sana kan pesantren banyak. Ya alhamdulillah. Lurah tanya lagi, bertanya beda tergantung tujuan makmum pada kalau santri. Emang apa? Pan kalau orang kebayang apa? Kalau ada Car Free Day, kan tukang dagang ngumpul banyak. Itu yang tadi nenek-nenek pirang-pirang pada nyampe. Ini kagak ada Car Free Day baik di depan seberang Masjid Hayatul Ubudiyah. Makanya jangan nyalain kalau saya jarang ke masjid. Itu nenek-nenek pada senam baik. Jadi malesan doang sih ya. Malas ngomong. Itu melihat kayak begitu kita rasa bega. Ntar kalau Car Free Day bagaimana tuh? Yang bocah, yang nenek-nenek, yang aki-aki. Tapi ini program bupati. Kalau bupati mah tanda tangan di dia, duit di dia. Kita kagak pegang, orang yang megang. Kita kagak kelola, orang yang kelola. Kali kalau kita yang ngelola aman nih Pak, ini setuju apa enggak? Saya minta bantu sama bapak-bapak lah. Yang kebayang sama kita, yang pakai akal, yang pakai cara, bisa meren bikin kali Car Free Day santri, bisa Car Free Day syar'i, bisa nggak? Bisa nggak? Jadi yang pada lari gitu pakai jilbab. Kalau nggak minimal, ya kalau pakai gamis mungkin keseramnya. Orang nih Pak kalau udah kumpul begini nih. Makanya kata baginda Rasul bersatu bareng-bareng, yang penting jangan kazabadil bahar.
kita nih jangan kumpul doang tapi kayak buih di lautan nggak punya kualitas. Tapi orang biar kata nggak punya kualitas kalau udah ngumpul begini serem. Ini besok subuh gabungan semuanya aja ada 300 orang. Semuanya wajib pakai baju hitam. Habis subuh gabungan kita nongkrong di depan desa. Kira-kira serem apa kagak? Itu orang kalau udah banyak kagak ngapa-ngapain, apalagi ngapa-ngapain. Nah kalau orang Car Free Day ngumpul banyak apa enggak? Saya tanya, kalau ada Car Free Day pasti bini bapak, anak bapak pengen jalan di Bomang apa enggak? Iyanya belum ada. Cuman saya lagi mikirin katanya banyak pesantren, acara model kayak begini, kalau udah Car Free Day orang numpuk udah bagaimana be modelnya? Akhirnya kalau bukan santri yang ngelola, saya lagi mikirin cuman kilo santri ngelola Car Free Day. Ya lucu juga, tapi kalau kagak dikelola kan yang ngelola yang lain. Kalau yang lain yang ngelola bukan yang lain lebih jelek, pasti fokusnya cuma satu, perputaran ekonomi udah. Tapi kalau kita kan biar ekonominya biarin pada jalan tuh bau UMKM mau apa namanya, tapi minimal yang masuk Car Free Day susukan pakaiannya sopan kan jadi adat, jadi ciri khas. Apalagi ntar pas kita buka pertama Car Free Day, ini abis subuh gabungan kita berangkat bareng-bareng. Biar pada pician semua, biar pada kopiahan semua. Ya kan minimal begini Pak. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Nabi Muhammad SAW orang sebaik-baiknya manusia, tapi kalau Nabi Muhammad dalam proses bersosialisasi kasar lanfaddu min hauli. Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya manusia, nggak punya dosa, nggak punya salah. Tapi seandainya Nabi Muhammad SAW dakwahnya kasar, ditinggal orang, maka kudu pakai lintalahu, lembut-lembut. Kali Pak kalau orang itu nenek-nenek lagi pada pakai legging, nenek-nenek lagi pada 1-2, dia lagi pada lari-larian, kita omelin, lu udah tua, lu besok mati. Lagu-laguan lari-lari pagi. Kira-kira besok dia berhenti lari atau bikin seksi? Bikin nantangin ya. Tapi kalau kita ngumpul bareng-bareng pakai kopya, ini pulang subuh gabungan gini, ya Pak Mamat pakai biji merah, yang pakai biji hitam, nongkrong di pinggir jalan. Bentaran 5 menit, 10 menit, bikin ini doang. Kalau kata bahasa sekarang mah konten. Oh jadi ini Car Free Day punya ciri khas. Car Free Day syar'i. Entar orang ngedenger, soalnya saat itu nenek-nenek dari seksi gak ada kurang mau. Lagi deket kuburan lagi ya. Bikin kagak mau beda seksi. Ini daerah santri dan daerah kuburan. Kita bikin betul apa namanya? Isu-isu gitu yang pada senam di sini pulang kaki ketiklok. Apalagi yang benar ada tua pasti otomatis ketiklok misalnya. Atau kita bikin bagaimana kayak yang saya pikirin kalau udah ada Car Free Day orang numpuk macem-macem, ini budaya begini hilang, ini kan jadi ciri khas Pak. Cuman sedesa tapi orang banyak kayak begini, tiap Sabtu kebayang usah doain kalau kagak ada subuh gabungan kan nyewa tenda. Gara-gara ada subuh gabungan nyewa tenda, berarti orang banyak sedesa. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi saya lagi pengen ngomongin ntar sama guru-guru. Ini kalau kita enggak pegang pasti dipegang yang lain. Aduh kebayang gak Pak? Kalau udah Car Free Day jalan besok tukang dagang dari mana-mana, orang dari mana-mana, dari Kemang kemari tinggal lompat. Orang yang namanya Car Free Day gak pikiran tuh pakai gamis, kudu apa, di sini banyak pesantren, di mana lari-lari aja, jalan-jalan aja. Terus kalau udah kumpul sama-sama nongkrong, lain-lain sebagainya. Aduh, ini takut melibat circle. Karena kalau circle-nya udah model kayak begitu, pergaulannya model kayak begitu, tadi kita belum soleh-soleh amat, kita suka ke bawah. Ya kan kalau orang olahraga mah sebetulnya nggak perlu di pinggir jalan, di rumah bisa kan? Ya tapi emang seru, orang banyak olahraganya jalan doang, emang orang banyak leliatan, cuci mata jadi resep. Nah mudah-mudahan kalau nanti sama guru-guru udah ngobrol, ini yang kebayang aja ya. Kalau emang kita yang mau kelola, ayo bareng-bareng. Kalau enggak ya udah, berarti kita terima keadaannya kayak gimana. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari saya mudah-mudahan ada manfaat. Tapi kan dia jalan apa tadi?
minta bantuan bapak nongkrong doang bentaran bisa kali ya? Memang kalau Ustaz gimana sih juga bingung juga. Kita ngajakin kalau Sabtu nih Ustaz Umar, Ustaz Doin, Ustaz Amsori pinggir jalan paling ngerokok satu. Memang kurang pantas juga. Mana keramat hilang juga. Gimana? Kalau itu Ustaz Omar masa lu enak gamis gitu ya? Mana gamis dong? Bagaimana ini betul? Bingung juga sih ngajaknya. Pantas nggak pantas. Tapi ini udah jadi kota ya begitu tuh. Resikonya begitu. Emang gimana lagi? Kalau bukan Ustaz Doin yang nongkrong di pinggir jalan ya nenek-nenek. Ngapa kalau nenek-nenek nongkrong kita ngomong nenek-nenek pantas kok kagak nongkrong di pinggir jalan? Ya tapi kalau nenek-nenek dia lihat Ustaz kagak yang nongkrong di pinggir jalan, ya nenek-nenek nongkrong di pinggir jalan. Ini resikonya. Makanya kata Buya Mupasir Banten, beliau bilang, Abi mau bangga sama suci. Buya Uji Tutusi. Kata Buya Mupasir, dia mah bisa bawa zikir, bawa tasawuf di tengah kota, Abi mah di luwung. Saya mah tasawuf di atas gunung wajar. Pak ke gunung Pak cepet jadi wali. YouTube kagak. Lihat nenek-nenek pada ya kali di gunung lagi jogging gitu. 1212 kagak. Lihat paha perempuan paling keren pahamanya. Di atas gunung cepet gak jadi wali? Cepet jadi orang soleh cepet gak? Tapi kalau di tengah kota rada susah. Orang banyak pikirannya macem-macem. Apalagi di kampung orang ada yang sok tahu, ada kagak tahu tapi sok tahu. Ada yang tahu tapi pora-pora kagak tahu. Diem baik model-model di kampung mah. Tapi kalau di gunung aman. Kata Buya Mupasir, Uji lebih hebat dari saya. Dia bisa bawa tasawuf ke tengah kota. Kalau Abdi mah di luwung. Nah kita ini di tengah kota. Kita fanatik banget salah. Kita terlalu toleransi, rusak kampung. Jadi sekarang bagaimana nih Pak? Kampung kita udah lewat kampungnya, tapi kotanya belum. Udah mulai modern. Kita bareng-bareng. Tapi biar nanti kita saya nunggu kita mau istiqoroh mau bagaimana.